Zona Bisnis, mewakili rekan yang bertugas, saya Jessica Wulandari. Dan saya Lona Samusi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jadi maksudnya... Metro TV. Jadi, tahukah Anda, manakah yang bukan pencipta lagu anak? A. A.T. Mahmud, B. Pak Dal, C. Kusbini. C. Kusbini. Mana di mana anak kambing saya? Dari daerah manakah lagu anak ini berasal? A. NTT, B. Maluku, C. Gorontalo. A. NTT. Jadi tahu kan? Film terbaru, musik, selebritas, K-pop, berita terkini dari dunia entertainment, showbiz, setiap minggu jam 1 siang. Anang udah berapa lama, Pak? No comment. Pak, Coba yang mereka semua. Mereka tuh kayak semacam monopoli gitu. Realitas kini hadir setiap Sabtu. Sesaat lagi, Metro Siang bersama Anggi Hasibuan. Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, Badan Gizi Nasional memastikan transparansi program makan bergizi gratis akan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Mulai minggu depan, orang tua siswa dapat memantau gizi makanan anak-anak mereka melalui sistem digital. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyebut sedang melakukan perbaikan data pada layanan website resmi. Nantinya data hingga kabupaten bisa tersaji secara real-time kepada publik. Sudaryono memastikan mulai minggu depan orang tua siswa dapat memantau langsung menu hingga kandungan gizi makanan anak-anak mereka. Selain itu, orang tua siswa bisa melihat data dapur SPPG lengkap dengan nama kepala SPPG. Ia menjelaskan sistem ini tidak hanya mencantumkan informasi mengenai nutrisi yang terkandung di dalamnya. Data nantinya bisa diakses oleh berbagai pihak, guru, kepala sekolah, hingga dinas terkait di pemerintah daerah. Kami telah juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya. Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Diharapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anak sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana dan kepala SPPG-nya siapa. Badan melakukan bersih-bersih program makan bergizi gratis. Sejak kemarin, badan yang baru saja dilanda prahara korupsi tersebut memberhentikan secara permanen ratusan pegawai non-ASN serta menutup 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dinilai melakukan pelanggaran. Kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian melanggar, kami berikan sanksi, dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 ASN, ya,
yang terdiri dari 2.224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin, dan lain-lain. Selanjutnya, ini uploadnya mana sih? Udah nggak usah deh, kalau nggak bisa di zoom gitu nggak usah. Ya, di ini aja, semua di nah itu aja. Nah, nggak bisa. Selanjutnya kami telah memproses ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan proses pemecatan. Dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi maupun sanksi peringatan. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, 98 di wilayah 1, wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3, 424 dengan total 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini, itu bukan kayak yang lalu misalnya, kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kami mengajak Anda menyelami dunia sains yang menakjubkan. Halo, jumpa lagi dalam Inovator bersama saya Rizky Nugraha. Mempelajari gerak semut, mengurai kemacetan lalu lintas. Mengatasi bencana nuklir di Fukushima. Berburu mineral langka di utara Eropa. Simak selengkapnya di stasiun televisi kesayangan Anda atau saksikan setiap saat di laman kami dewa.com/Inovator. Inovator, tayangan inovatif. Setiap minggu jam 6:30 pagi. Di tengah tradisi, harapan, dan berbagai stereotip yang terus membatasi, mereka berbicara tentang identitas, kisah, pilihan hidup, kesetaraan, menjadi diri sendiri. Her, Women in Asia, setiap Sabtu jam 7 pagi. Seorang perempuan berinisial ZM ditemukan meninggal dunia di area Tower Sakura Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara bersama tim identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan. Dugaan sementara, korban yang diketahui berprofesi sebagai dokter ini 18. Hingga saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian korban. Penyidik juga telah memeriksa 4 saksi di lokasi kejadian. Polisi menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan di kawasan Matraman Dalam dan Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Polres menangani 2 rangkaian perkara dalam kasus kericuhan tersebut. Hingga kini, polisi telah menetapkan 7 tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol 4 tersangka berinisial GNA, AJL, TAM, dan ELL ditetapkan dalam perkara pengerusakan gerobak pedagang.
Sementara 3 tersangka berinisial SK, AR, dan perkara pengeroyokan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan pemeriksaan 8 saksi, rekaman CCTV, dan alat bukti lainnya. Meski demikian, pihak lain dan memastikan penyidikan akan terus berlanjut secara profesional, transparan, dan akuntabel. Daerah Jawa Barat yang terlibat cekcok dengan security di Bundaran HI Jakarta saat ini telah ditahan di tempat khusus Polda Jabar. Penyelidikan pelanggaran kode etik pun dilakukan oleh Subdit. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan penahanan dilakukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Ketiga anggota tersebut adalah Ibda DG. Mereka ditahan selama 21 hari ke depan. Mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan terhadap pelanggaran etik yang dilakukannya. Apabila proses penyelidikan dan pemberkasan selesai, ketiga anggota etik di bidang Propam Polda Jawa Barat. Tapi video yang dicantumkan itu tuh demo di bulan yang lalu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap fitnah dan provokasi melalui berbagai platform media sosial. Konten-konten tersebut digunakan untuk menjatuhkan harkat dan martabat perorangan serta berpotensi menimbulkan kerusakan. Menjalankan aksinya, para pelaku memanfaatkan berbagai platform media sosial, diantaranya X, Threads, Instagram, dan Facebook. Penyidik menyebut sindikat ini memiliki struktur dan pembagian tugas yang terorganisir meliputi perekrut, pemberi pembiayaan, pembuat konten, penyebar konten, booster, hingga penyebaran konten secara masif atau blasting. Polisi sudah menetapkan tersangka, diantaranya berinisial ADIK yang bertugas mengirim konten dan memberikan briefing, DCK yang menyusun narasi konten, AYV sebagai pengelola akun, serta tersangka kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi dengan Komite Keuangan atau KSSK yang turut dihadiri pejabat Bank Indonesia serta Danantara. Rapat koordinasi yang dilakukan Presiden Prabowo digelar setelah pergantian kepemimpinan Bank Indonesia. Gio mengundurkan diri di tengah masa jabatan. Hadir dalam rapat koordinasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pejabat Gubernur sementara BI Destri Damayanti, dan Ketua Komisioner OJK Frederick. Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia yang juga Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengungkapkan, setiap anggota KSSK diminta terus menyelaraskan kebijakan yang diambil Bank Indonesia, jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. Terkait kondisi pasar keuangan, Destri mengimbau pelaku pasar dan masyarakat agar tidak perlu khawatir. Halo pemirsa, senang sekali program Metro Siang bisa kembali hadir untuk menyapa Anda. Edisi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kebun binatang Surabaya bersama saya Jose Nicole, dan Metro Siang selengkapnya akan diawali oleh rekan Anggi Hasibuan dan Marcelina Tumundo. Silakan rekan-rekan. Terima kasih Jose. Dan informasi, kepolisian Polres Purwakarta telah melakukan 3 kali olah TKP pada kasus tewasnya Satpam di Waduk Jatiluhur dalam kondisi tangan terborgol. Ya, selain itu polisi juga korban untuk dianalisa. Untuk mengungkap kasus kematian, Satreskrim Polres Purwakarta sedikitnya sudah melakukan 3 kali olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi yang melakukan olah TKP. Satreskrim juga sudah melakukan sejumlah analisa terkait kematian korban. Handphone milik korban juga sudah diamankan yang saat ini masih dalam pemeriksaan tim penyidik. Beberapa kemungkinan sudah kami beberapa saksi yang sudah kita periksa. Mungkin hari ini juga ada penambahan beberapa saksi yang akan kami periksa. Olah TKP sudah dilakukan berapa kali? Olah TKP sudah kami lakukan pengecekan CCTV di sekitaran TKP, kemudian memastikan dan prarekon untuk korban bisa jatuh tenggelam ke dalam dasar waduk.
Polisi menyelidiki dan memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi tempat ditemukan jenazah anggota Satpam yang tewas dengan tangan terborgol. Polisi mendalami terkait tewasnya Satpam tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Satreskrim Polres Purwakarta dibantu Polda Jawa Barat menyelidiki dan memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi tempat ditemukan jenazah anggota terbogol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan, saat ini pihaknya telah memeriksa 15 saksi, termasuk rekan kerja dan memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar Waduk Jatiluhur. Hendra menambahkan, polisi juga mendalami adanya dugaan anggota geng motor yang terlibat dalam pembunuhan Satpam Sumarna. Melakukan otopsi terhadap jenazah Sumarna guna mengetahui apakah korban meninggal akibat pembunuhan atau bukan. Korban ini sudah kita amankan dan kita evakuasi. Akhir yang masih kita dapatkan dari Pak Kapolres setelah otopsi, hasilnya juga menyatakan yang bersangkutan itu dalam kerugian. Kita di samping pembenaran juga masih ada proses penyidikan. Rekan sekalian, ada sudah kurang lebih 11 saksi yang sudah Satpam Sumarna diketahui sempat mengirim pesan kepada istrinya beberapa jam sebelum hilang kontak pada Kamis malam. Setelah komunikasi itu, Sumarna hubungi hingga akhirnya beberapa jam kemudian istri Sumarna mulai mencari keberadaan suaminya hingga mendatangi pos penjagaan. Sumarna akhirnya ditemukan tewas di kawasan Waduk Jatiluhur sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, ia masih mengenakan seragam Satpam dan kedua tangannya berada dalam kondisi terborgol. Yang menimpa satu keluarga menggemparkan warga Kota Palu, Sulawesi Tengah. Peristiwa berdarah ini menggegerkan warga Palu pada Minggu malam sekitar pukul 23.30 WITA. Korban berusia tewas akibat luka tusuk. Sementara sang istri berusia 23 tahun selamat namun mengalami luka serius dan kini dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Palu. Tim Satreskrim Polresta Palu korban serta melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan barang bukti. Kasat Reskrim Polresta Palu, AKP Ismail Bobi mengatakan pihaknya masih memburu kejadian belum bisa dipastikan. Polisi mengimbau masyarakat tidak menyebarkan spekulasi dan mengasumsikan proses penyelidikan sepenuhnya kepada aparat. Sore sebelum kejadian, Saudara Jamil bersama dengan bosnya yang punya tempat Saudara Jamil kerja, bahwa pergi ambil motor di rumahnya yang terduga untuk sementara AK. Dia pergi ambil motor sore hari di rumahnya laki AK. Mungkin sesudah itu penyebabnya apa sehingga terduga laki AK melakukan. Kita ke kasus lain pemirsa, tangisan pilu seorang anak pecah yang tewas dikeroyok massa di Tabanan karena diduga mencuri ayam demi menyambung hidup keluarganya. Kini sang istri dan 3 orang anaknya harus kehilangan tulang punggung keluarga akibat tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun. Gadis kecil ini begitu menyayat hati ketika melihat sang ayah, warga Buleleng, Bali, sudah terbujur korban pengeroyokan warga. KD kedapatan mencuri seekor ayam aduan milik seorang warga di Kabupaten Tabanan pada Juni 2026. Sang istri dan 3 anaknya kini tak lagi memiliki tulang punggung karena dijatuhi hukuman lewat pengadilan hukum ringan.
Istri korban mengungkapkan pekerjaan korban tidak tetap. Dalam 3 hari terakhir, suaminya tidak pulang karena berusaha mencari penghasilan di tengah kondisi ekonomi keluarga yang... Ya, pulang punggung keluarga dia. Apa pekerjaan keseharian dari suami? Kadang-kadang mau buruh. Mbak. Dia mulai gaya Pak, dia bekerja lagi. Menurut pihak desa setempat, korban tergolong keluarga atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, sebagai tulang punggung keluarga dalam kehidupan dan masa depan anaknya. Keadaan korban itu dari desil 2, yang dimana desil 2 itu merupakan masyarakat miskin, Pak. Polres Tabanan dalam kasus dugaan penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kami juga melakukan pemeriksaan dengan total 18 saksi sampai dengan hari ini, sehingga kami bisa untuk saat ini menetapkan 5 orang sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres sebagai tersangka. Menangani 2 perkara sekaligus, yakni dugaan tindak pidana pencurian yang ditangani Polsek Baturiti, serta dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum korban meninggal dunia. Kapolres menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Saifullah, Metro TV. Pemirsa, polisi kembali menggelar olah TKP di klinik kecantikan kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tempat Sutrimo ditemukan. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab dari kematian korban. Tim Puslap 4 Polri langsung melakukan olah TKP pada Senin siang dengan memeriksa sejumlah titik di dalam bangunan. Usai pemeriksaan bukti dari lokasi, diantaranya bungkusan kertas, kotak berwarna hitam dan putih, serta satu benda yang diduga tikar. Sebelumnya penyidik dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jaya olah TKP guna mendalami penyebab kematian Sutrimo. Korban Sutrimo sebelumnya ditemukan tidak sadarkan diri di halaman Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru pada Kamis. Evakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, namun nyawanya tidak tertolong. Meski demikian, polisi menegaskan penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti. Pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya, dan ini pasti analitas, kehati-hatian, kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan dokumen, ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka, dan kita juga memberikan himbauan apabila memang ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro-justitusi. Di substansi perkara tadi, saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya, lebih baik saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin yang bisa saya jawab. Kasus kematian Sutrimo yang diduga merupakan kepala rumah tangga di kediaman ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih didalami polisi. Ya, Sutrimo berlokasi di Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seperti apa perkembangan dari pihak Polda Metro Jaya, sudah ada rekan Safira Prameswari dan juru kamera M. Juhal. Safira, selamat siang. Dan juga Pamer.
ini terkait dengan kematian dari Sutrimo yang ditemukan berlokasi di Keramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan lalu yaitu di tanggal 26 Juli dari pihak Inafis Polda Metro Jaya bersama dengan Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP di klinik tersebut. Klinik tersebut merupakan lokasi dari ditemukan pertama kalinya Sutrimo dengan kondisi yang tidak tak sadarkan diri dengan mulut dan juga hidung yang sudah dipenuhi. Ini sendiri memang diduga merupakan karungga atau kepala rumah tangga di kediaman Febri Ardiansyah yang mana ini merupakan ex-Jampit 27 yaitu di hari Senin kemarin. Pihak Puslap Polri ini juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. Yang mana barang bukti ini berupa bantal, lalu juga ada kontainer box berwarna putih dan juga hitam, dan kami juga sempat melihat ada beberapa barang-barang yang dimasukkan ke plastik berwarna bening, dan barang bukti ini juga telah dibawa setelah dilakukan penggeledahan dan juga dilakukan penelusuran di klinik tersebut selama kurang lebih 2 jam. Dan memang dari Puslap Polri ini juga melakukan di dalam maupun di luar dari klinik tersebut. Dan dan juga pemirsa, untuk klinik kecantikan ini memang terlihat sudah tidak beroperasi maksud kami sejak lama. Dan dari dapat untuk klinik kecantikan sudah berhenti beroperasi sejak COVID-19 di sekitar tahun 2020 hingga 2021 lalu, yang mana ini menggambarkan sekitar 4 pasca klinik tersebut terakhir beroperasi. Dan ini juga ditandai dengan banyaknya plafon-plafon yang sudah mulai runtuh, mulai jebol, dan juga banyak sekali sampah-sampah dari dedaunan kering yang menumpuk dan memenuhi dari halaman klinik tersebut. Selain itu juga saat ini untuk klinik tersebut sudah garis polisi, yang mana ini menandakan bahwa dari pihak Polri masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut di klinik tersebut. Dan selain itu untuk dari pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto ini menegaskan pihaknya akan terus mendalami dan juga menelusuri seluruh informasi dari berhati-hati serta menerapkan prinsip praduga tak bersalah. Dan kami juga baru mendapatkan informasi bahwa dari pihak keluarga sejumlah statement begitu kepada para awak media, yang mana dari keluarga almarhum Sutrimo ini menyatakan bahwa pihaknya, yaitu pihak keluarganya, telah akan kepergian dari Sutrimo ini, dan mana pihak keluarga juga mengatakan bahwa Sutrimo ini memiliki penyakit gula akut, sehingga saat ini dari pihak keluarga akan membuat laporan ke pihak Polri. Begitu Anggi, Marsal, dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Safira Prameswari melaporkan langsung. Kita ke informasi lain, pemirsa. Upaya penyelundupan narkoba melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru Riau digagalkan petugas. Seorang calon penumpang ditangkap setelah polisi menemukan 2 kg yang jaringan perdagangan narkoba internasional. Kasus ini terungkap saat petugas keamanan Bandara Sultan Syarif Kasim II menemukan sebuah koper yang dicurigai berisi barang terlarang. Pemeriksaan menunjukkan adanya 10 bungkus sabu yang disembunyikan di antara lipatan celana dan baju di dalam koper. Petugas langsung mengamankan pemilik koper berinisial AS, penumpang pesawat dengan tujuan Jakarta dari Pekanbaru. Kepada penyidik, AS mengaku sudah 2 kali melakukan penyelundupan dengan modus serupa melalui bandara. Kita temukan ada barang narkotika jenis sabu yang diduga jenis sabu. Kemudian tersangka kita lakukan penyidikan. Kalau barang bukti setelah kita timbang itu berat totalnya lebih kurang 2 kilo. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau
pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini ekstremisme berbasis kekerasan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar forum penguatan kolaborasi pelaksanaan RAN-P fase kedua di kawasan Baru, Jakarta Selatan. RANPE fase kedua memuat 111 target aksi yang dikelompokkan ke dalam 9 yang berbasis bukti, kolaboratif, dan tetap menghormati hak asasi manusia. Salah satu fokus utama program adalah memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, dan pemuda melalui penguatan ketahanan dunia pendidikan serta pemanfaatan ruang digital yang aman. Oleh karena itu kita bersama-sama turut mengawasi, mengendalikan, mencegah penggunaan ruang digital itu untuk digunakan kepentingan yang negatif. Katakan bahwa ini menjadi sarana efektif untuk melakukan enforcement, propaganda, dan pendanaan teror. Nah, tiga ini untuk fokus terhadap rencana aksi nasional dan juga pelibatan daerah. Pemirsa, di Tangerang, Kodim 0506 sama bagi pengemudi ojek online. Posko ini dihadirkan sebagai ruang untuk berkoordinasi dan memperkuat kolaborasi antara TNI dan komunitas ojek online dalam menjaga keamanan lingkungan, beraktivitas dan menjangkau berbagai wilayah. Kondisi ini dinilai memudahkan mereka untuk mengetahui perkembangan situasi di lingkungan sekitar. Berangkat dari kondisi tersebut, Kodim 05 ojol sebagai sarana koordinasi dan kolaborasi bersama dengan komunitas pengemudi ojek online. Dandim 0506 Tangerang, Kolonel Infanteri Ari Sutrisno menyampaikan kuat sinergi antara TNI dan komunitas ojek online serta mendukung deteksi dini berbagai masalah di masyarakat. Amin. Kita tuh tetapi pada hari ini kita membangun sebuah ruang kebersamaan, ya, ruang kolaborasi dan ruang untuk kita. Kita ketahui sendiri bahwa teman-teman dari GoGrabber ini merupakan komunitas ataupun mitra strategis masyarakat. Kita tahu teman-teman ini yang selalu ada di lapangan, kemudian merasakan, ya, memahami situasi dinamika di wilayah. Direktorat Reserse berhasil membongkar 96 kasus penyalahgunaan BBM ilegal di wilayah Sumatera Selatan. Dari 96 kasus yang ditangani, polisi menyita barang bukti BBM ilegal jenis solar 8 juta liter. Penegakan hukum yang dilakukan sepanjang Januari hingga Juli tahun ini guna memberikan solusi bagi masyarakat melalui legalisasi pengelolaan sumur rakyat dan sumur UMD maupun UMKM setelah lebih dulu melalui verifikasi SKK Migas. Hasil produksi dari sumur-sumur ini hanya boleh disalurkan secara resmi kepada Pertamina. Namun, polisi tidak segan-segan bertindak tegas. Kalau pada kenyataannya kan separuh-separuh nih. Kami adalah bahwa dengan ada menjadi komitmen kita bersama untuk mendukung program Bapak Presiden tentang ketahanan energi sekaligus menjadi solusi bagi semua rakyat melalui koperasi BUMD maupun. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Didukung oleh baru teh lemon madu, lemon tea yang gak asem, teh lemon madu segernya kelewatan. Ajang tahunan menyemarakan Hari Bayangkara kembali digelar di gelanggang olahraga UNJ Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 27 Juli 2026.
setiap smash pamungkas dan shuttlecock yang melayang di udara, impian besar mulai membangun prestasi untuk negeri. Kapolri Cup merupakan bagian dari proses pembinaan nasional, tempat lahirnya pengalaman bertanding, karakter, penguatan mental juara, sekaligus ruang untuk menemukan bibit-bibit atlet yang kelak akan menjadi kebanggaan Indonesia. Banyak atlet muda yang lahir dari kejuaraan ini, membawa semangat baru, memperkuat regenerasi, dan suatu hari nanti mampu mengibarkan di panggung dunia. 1.219 peserta terdiri dari kategori umum hingga difabel akan unjuk kebolehan sekaligus ayunan raket. Kegiatan ini juga tentunya melibatkan dari NPCI sebagai bentuk komitmen Polri dalam menghadirkan olahraga yang inklusif, yang setara bagi atlet penyandang disabilitas untuk berkompetisi dan berkompetensi serta berprestasi. 2026 akan menjadi saksi lahirnya atlet unggul masa depan dan merekam wajah olahraga Indonesia yang gigih, inklusif, dan penuh rasa kekeluargaan. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar. Fresh banget rasanya. Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea. Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Minyak kayu putih cap gajah sejak lama hadir di Indonesia. Minyak kayu putih cap gajah diproduksi menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Terbuat dari minyak kayu putih cap gajah membantu meredakan sakit perut dan gatal-gatal akibat gigitan nyamuk. Minyak kayu putih cap gajah, hangatnya. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Grade efektif angkat lemak piring, bersih kesat, tangan tetap lembut, juga efektif bersihkan kotor sayur. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Indomie goreng cabe hijau dengan cabe hijau asli, lebih pedas, lebih. Indomie goreng cabe hijau, hijaunya dicari-cari, pedas gurihnya makin bernyali. Jadi, tahukah Anda, permainan engklek biasanya spidol, B. kapur, C. cat minyak. B. Permainan tradisional apa yang dimainkan secara beregu? A. Gobak sodor, B. lompat tali, C. congklak. A. Gobak sodor. Jadi tahu kan? Versi setiap Kamis live jam 9 malam. Didukung oleh Baru teh lemon madu. Lemon madu segernya kelewatan.
Pemirsa, di segmen ini kami hadirkan informasi atau perkembangan situasi terkini dari kejadian di Menteng. Jadi situasi pasca insiden di Tambak, ini kondisinya berangsur kondusif. Perwakilan warga dan perwakilan keluarga korban sepakat menghormati proses hukum yang tengah ditangani Polda Metro Jaya. Sekaligus juga ini berkomitmen menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Fasilitasi Kapolda Metro Jaya bersama dengan aparat setempat. Ketua RT 08 RW 04 Kelurahan Pegangsaan Ica Risanggeni menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan kembali beraktivitas seperti biasa. Menurut Ica, warga bersama perwakilan keluarga korban sepakat damai dengan masyarakat tetap terjaga, serta peristiwa serupa tidak kembali terulang. Sementara itu, perwakilan keluarga korban, Dami Renjaan, menyatakan pihak keluarga mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara. Pihak keluarga juga mengimbau seluruh pihak agar menahan diri dan memberikan kesempatan kepada aparat untuk menyelesaikan proses hukum secara profesional, objektif, dan adil. Mungkin kalau untuk pertanyaan itu saya belum bisa jawab detail karena semua itu masih dalam proses penanganan daripada aparat. Nanti dari mungkin lebih detail. Adik kami ini kebetulan hanya berada di situ, tidak terlibat dalam kegiatan atau organisasi atau apapun, ya, kebetulan. Dan kami menganggap ini sebagai musibah yang tentunya menjadi pelajaran juga bagi kami keluarga besar untuk kedepannya. Ya, berawal dari dunia setelah terjebak dalam aksi saling serang antar kelompok di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi telah menetapkan 7 orang tersangka dan terus rangkaian peristiwa yang berujung tragis tersebut. Tidak ada yang menyangka, Minggu pagi yang seharusnya menjadi awal aktivitas warga justru berubah menjadi hari berusia 23 tahun kehilangan nyawa. Sementara seorang lainnya masih menjalani perawatan akibat luka berat. Di lokasi kejadian, sisa-sisa bentrokan masih terlihat. Gerobak pedagang rusak, sementara garis polisi membatasi area yang sehari sebelumnya dipenuhi kepanikan. Polisi mengungkap tragedi ini bermula dari perselisihan di sebuah gerobak nasi uduk di kawasan membeli makanan, terlibat cekcok dengan warga. Saat meninggalkan lokasi, suara knalpot motor yang digeber memicu teguran warga. Namun persoalan yang seharusnya dapat besar. Kelompok tersebut kembali dengan membawa rekan-rekannya. Gerobak pedagang kembali dirusak. Warga yang terpancing emosi kemudian berkumpul. Ketegangan. Dalam hitungan menit, Jalan Tambak berubah menjadi arena aksi saling serang. Batu terbangan dari 2 arah. Kayu dan berbagai benda tumpul digunakan untuk menyerang lawan. Warga yang berada di sekitar lokasi berlarian menyelamatkan diri. Sementara para pedagang menutup telapaknya karena takut menjadi sasaran. Perkelahian atau keributan yang terjadi yang ada di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan. Kemudian dari petugas berupaya untuk merelai dan menyudahi, namun karena terlibat, akhirnya ada korban dan ada yang kita selamatkan. Dan di 2 kelompok, satu kelompok 6 orang dan yang kelompok yang dari luar. Penyelidikan kemudian mengarah pada 7 orang tersangka. 4 orang dijerat karena merusak gerobak pedagang. 3 lainnya ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi masih memburu kemungkinan pelaku lain yang terlibat, sambil mengumpulkan bukti tambahan dari rekaman CCTV dan keterangan para saksi. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Bentrokan sudah bergabung bersama kami ada Richard Al-Khalik dari lokasi. Richard, selamat siang. Bagaimana situasi terkini saat ini di sana? Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada tepat di kawasan Jalan Matraman Dalam, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, tempat awalnya terjadi pemicu keributan pada Minggu 26 Juli lalu di Jalan Tambak. Dari pemantauan kami di lokasi saat ini, situasi sudah terlihat terkendali dan juga terlihat aktif
mulai berjalanan dan juga berdatangan di lokasi jalan ini. Dan juga aktivitas perdagangan di sini juga sudah mulai dibuka kembali yang sebelumnya sempat ditutup karena alasan dari pantauan kami dan informasi yang kami lakukan sebelumnya, ini masih ada pengawalan oleh pihak aparat gabungan dan di mana di sini ada 200 yang dikerahkan untuk menjaga di lokasi jalan ini. Dan aparat gabungan ini adalah yang terdiri dari Polda Metro Jaya dan juga dari informasi yang kami dapatkan akan berjaga hingga nanti pagi esok hari. Dan dari informasi yang terbaru juga kami dapatkan dari Ibtu Erlin Suman, Humas Polres Metro Jakarta Pusat, yang menginformasikan saat ini ada 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 4 orang ditetapkan perusakan gerobak dan sementara 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Kembali. Richard, tadi disebutkan bahwa saat ini di lokasi masih ada aparat yang berjaga begitu ya. Nah, ini ada informasi sebenarnya nanti sampai kapan mereka akan terus standby di lokasi begitu? Baik Anggi dan pemirsa, saat ini di lokasi Jalan Matraman Dalam ini masih dikerahkan personel aparat gabungan di mana ada 200. Dan dari pantauan kami tadi, 200 personil ini akan dikerahkan untuk berjaga di kawasan ini hingga besok pagi. Dan dari kondisi yang kami dapatkan saat ini sudah kembali normal dan sudah kembali dibukanya jalan sehingga aktivitas masyarakat atau warga di sini sudah mulai kembali normal. Richard Al-Khaliq melaporkan dari kawasan Menteng, Jakarta. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dengan informasi lainnya di Metro Siang. Didukung oleh baru teh lemon madu, lemon tea yang gak asem, teh lemon madu segernya kelewatan. Gua ready aktivitas seharian. Kan baju gua udah pakai Soklin kesegaran tropical scent-nya sungguh memikat. Plus summer breeze yang menembus batas. Pakaian jadi ringan, adem. Ada formula anti bau dan bebas. So breezy. Wanginya fresh banget ya. Iya. Ini rahasia gue. Easy dan breezy seharian with Soklin Pewangi Tropical Summer. Wingscare. Baru teh lemon madu, lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dari Wings Food. Ini lemon tea favoritku, beda dari yang lain. Ya lagi. Rasa lemon tea senyeger ini. Buruan cobain. Dari Wings Food. Ramen, yes. Wah, dari mie sedap. Legendaris Jepang, kata chicken ramen. Mie-nya lurus, kuahnya putih dan creamy. Yes. Tokyo Chicken Yakitori. Lurus diseruput ke putus. Ramennya tuh pasti ramen, yes. Dari Wings Food. Jujur nih ya, aku tuh baru nemu body wash wangi peach yang bisa kasih extra love gitu pas mandi. Gift perfume. Love banget sama wangi peach ini. Kulit berasa lebih halus dan ada gift perfume lock-nya. Kulitku jadi makin charming peach blossom. Well, I feel so sweet and so special. Buktiin deh. Wingscare. Renovit Go. Kolaborasi 3 generasi 4 zat aktif. Jaga kesehatan mata, daya ingat, dan stamina. Renovit Go. Jaga kesehatan usia senja. Produksi Konimax. Talk show yang tak sekadar ngobrol. Aksi memukau musisi tanah air. Ketawa bareng komika. Pastikan ajak teman-teman kamu ke Midnight Fest di Senayan Park tanggal 31 Juli 2026. Journey setiap minggu jam 10:30 siang.
didukung oleh Baru teh lemon madu, lemon tea yang nggak asem. Teh lemon madu segernya kelewatan. Pemirsa, musim bulan terakhir di Pulau Jawa memicu krisis air bersih di wilayah Banten dan Jawa Tengah. Kekeringan membuat warga harus menggunakan air keruh untuk kebutuhan sehari-hari dan membuat sektor pertanian. Dalam 2 bulan terakhir, warga di Kampung Margaluyu, Desa Paja, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten mengalami krisis air bersih. Akibatnya, sebanyak 597 kepala keluarga terpaksa menggunakan air sumur yang keruh untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk memenuhi kebutuhan memasak, mereka harus berjalan menuju sumber mata air alami yang berada di kawasan sawah dan hutan. Ironis, hingga kini warga mengaku belum menerima bantuan air bersih dari pemerintah. Baru kemarin dari Pak Lurah sendiri. Kalau dari BPBD? Belum ada. Harapan Ibu apa nih, Bu? Minta air bantuan buat minum. Ini kan sini semua kadang ada, kadang enggak. Kalau usulan kami sedang memproses proposal dan lain sebagainya. Kalau bantuan nyata konkret dari atau swasta sejauh ini belum ada, baru dari pribadi Kades. Nah, harapannya apa nih? Ada solusi yang nyata dari khususnya dari pihak pemerintah, karena ini merupakan bencana tahunan ya. Setiap musim kemarau warga selalu kesusahan mencari air bersih. Di Semarang, Jawa Tengah, dampak musim kemarau panjang telah dirasakan warga Rawasari, Tembalang sejak 3 bulan terakhir. Tanpa adanya pasokan air yang cukup, membuat para petani terpaksa membiarkan lahan mereka mangkrak. Petani gagal panen karena tanaman seperti jagung dan kacang hijau kekurangan pasokan air bersih. Mereka pasrah melihat hektaran lahan Tegalan. Menanggapi krisis yang terus meluas ini, BMKG menjelaskan sebagian besar wilayah Jawa Tengah telah memasuki musim kemarau sejak April hingga Juni. Hingga hari ini terpantau mengalami 80 hari tanpa hujan, seperti Purworejo, Sragen, Wonogiri, Klaten, dan mengakibatkan kekeringan ekstrim. Wilayah pesisir utara menjadi daerah yang lebih dulu mengalami musim kemarau. Untuk wilayah-wilayahnya, untuk yang pertama kali masuk ke musim kemarau adalah pesisir utara Jawa Tengah, kemudian berangsur ke wilayah musim kemarau. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di Jawa Tengah tahun ini akan terjadi pada Agustus hingga September. Masyarakat diimbau mengantisipasi dampaknya sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, hingga menjaga kesehatan